Baik, selanjutnya kami akan mendengarkan 1-2 pesan dari Ketua Pemuda Departemen Gereja Injili di Indonesia, Departemen Pemuda, kepada Evangelis Telos Unongga STH. Di sini moto Pemuda Gidi saat ini, Pemuda Gidi tampil beda ya. Jadi pasti itu ada satu maksud atau satu pesan yang mau Pemuda Gidi tampil beda itu seperti apa. Momen kesempatan ini Ketua Pemuda Gidi sudah datang dan silahkan berikan 1-2 pesan dari moto kita pada saat ini. Silahkan kepada hamba. Wah, Balat. Wah, puji Tuhan. Terima kasih kesempatan yang baik untuk dapat menyampaikan beberapa hal. Ya, tema utama kami dalam kepemimpinan saya itu anak muda yang kreatif dan tampil beda bagi Kristus. Iya, saya ulang lagi. Dalam kepemimpinan saya mengambil satu tema besar, yaitu anak muda yang kreatif dan tampil beda bagi Kristus. Nah, dari tema ini kita bisa pisahkan ada 2 kata penting, yaitu yang pertama anak muda yang kreatif, yang kedua anak muda yang tampil beda bagi Kristus. Ya, jadi yang mendasari saya untuk mengambil tema ini adalah kita, kalau dunia anak-anak muda di luar bisa tampil beda dengan gaya sesuai yang ada di dunia ini. Mungkin ada yang potong rambut seperti anak pan, ada mungkin gayanya yang berbeda-beda. Kenapa kita anak Tuhan juga tidak seperti itu? Ya, jadi yang mendorong saya supaya anak-anak muda, pemuda Gidi harus tampil beda di dalam Tuhan. Orang di luar boleh tampil beda dengan gaya dunia untuk mendapatkan siapa dia, tetapi kita anak-anak Tuhan, anak-anak generasi Gereja Injil Indonesia, pemuda Gidi harus pertama harus tahu siapa diri dia atau mendapatkan jati diri. Setelah itu harus menjadi pribadi yang berbeda. Dan dalam situasi kita di tanah Papua tidak baik-baik saja. Mungkin kita bisa dibenturkan dengan situasi politik yang ada dan juga situasi tanah Papua. Dan dalam situasi ini pemuda Gidi harus ambil posisi di bagian mana. Kamu larut dengan situasi yang ada di dunia ini yang sedang tergejolak di tanah Papua, atau mau berdiri sebagai anak Tuhan. Nah, ini akan mendorong kita menjadi pribadi yang berbeda dari yang lain. Pemuda Gidi harus tampil beda. Itu yang tampil beda. Lalu yang kata berikutnya, pemuda yang kreatif. Ya, kreatif ini banyak hal. Kreatif dalam hal apa saja. Mungkin dalam dunia ekonomi, dalam dunia apa saja. Dan gereja ini kita sudah tahu sejarah bahwa orang tua kita sudah MOU dengan Tuhan bahwa kami berdiri sendiri. Nah, itu tidak mengandalkan kader, tidak mengandalkan siapa-siapa, tetapi mereka mengandalkan Tuhan. Nah, itu pernyataan iman, sehingga situasi saat ini, pertengahan ini lebih banyak kita berhadapkan kepada manusia, sehingga dalam kepemimpinan saya, pemuda harus menjadi pribadi yang kreatif dalam ekonomi, dalam dunia apa saja. Kreatif dalam mungkin menciptakan seperti mungkin ada fotografer, di mana saja pemuda Gidi dikaruniakan harus menjadi pribadi yang kreatif.
menciptakan sesuatu yang kreatif, yang menarik. Nah, di situ kita bisa melihat jati diri kita sebagai pemuda yang kreatif. Nah, itu tema besar Pemuda Gidi, dan itu ayat yang mendukung itu di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Lalu berikut jal-jal kita, yaitu Pemuda Gidi, saya satu pemuda Gidi. Yes. Nah, kenapa, mungkin ada yang bertanya, kenapa harus ada itu? Ya, jadi kita kembali di mana jemaat mula-mula mereka bersatu hati dalam membangun tubuh Kristus. Dan saya mau di dalam gereja kita tidak boleh ada perbedaan antara suku ini suku Walak, ini suku Lani, ini suku ini dari pesisir, ini gunung, tidak ada. Tapi di dalam Pemuda Gidi hanya satu, yaitu Pemuda Gidi. Jadi tidak ada perbedaan, tetapi kita tetap satu. Nah, itu akan mendorong kita menjaga gereja Injil Indonesia itu tetap satu sampai Tuhan Yesus datang. Karena perbedaan itu membawa perpecahan. Jadi tidak ada perbedaan ini si suku ini, tapi tetap satu dalam Tuhan. Nah, itu harapan dari kami Departemen Pemuda Gidi, supaya 50 tahun kemarin orang tua sudah menyerahkan gereja ini kepada generasi, sehingga generasi harus jaga gereja ini sampai Tuhan Yesus datang. Nah, itu yang mendorong sampai akhirnya kami bilang tidak ada perbedaan dalam Pemuda Gidi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Wah. Ketua Pemuda Departemen Pusat. Dua pesan tadi ya, kreatif, pemuda yang kreatif dengan pemuda yang tampil beda, tidak yang biasa-biasa tetapi yang beda. Dua pesan yang Ketua Pemuda sudah pesan kepada kami. Kreatif tadi ya, pemuda yang kreatif tadi di bidang apa saja, di bidang ekonomi, di bidang sosial, tetapi juga hari ini kita ada dalam momen retreat ini, pemuda akan pulang dari tempat ini ke kelas mereka masing-masing, sehingga pemuda yang kreatif dalam kegiatan-kegiatan rohani, mungkin seperti apa, ada pesan-pesan yang pemuda bisa lakukan kreativitas mereka dalam kegiatan-kegiatan rohani, mungkin bisa sampaikan juga kepada Ketua Pemuda Pusat. Iya, baik. Terima kasih. Jadi saya pribadi minta maaf tadi saya tidak sempat menyampaikan terima kasih kepada Ketua Koordinator Pemuda Wilayah Bogor dan juga Bapak Sejarawan Gidi, Bapak Roni Bagawak, dan juga Bapak Pendeta Tanya Kogoya. Wah, pelaku sejarah. Kita tepuk tangan dulu Bapak ini. Ini kalau kita bicara kreatif atau tampil beda, Tete Tanya dengan Bimber Guri, mereka orang pertama pakai koteka dari sini turun ke Kamur Kawen. Lalu mereka ukur lapangan. Ini orang pakai koteka lagi ukur lapangan. Nah, jadi orang-orang di sana, ini orang dari mana? Ini orang pakai koteka tapi orang ukur lapangan ini. Jadi itu orang luar biasa, tampil beda itu harus seperti itu. Ya, jadi saya mau dapat sampaikan orang menjadi pribadi yang tampil beda atau menjadi pribadi yang berakar dalam Tuhan itu tidak di luar dari kegiatan-kegiatan retreat seperti ini. Jadi harapan kami supaya seminar-seminar itu hanya 1-2 orang yang bicara, lalu kita duduk diam pulang. Dan harapan kami supaya ada kegiatan-kegiatan youth camp, bahkan juga kegiatan-kegiatan retreat seperti ini, supaya menjawab jel-jel yang saya sampaikan tadi.
bahwa saya kok kita itu tidak hanya sekedar mungkin momen-momen tertentu, tapi kita membaur. Hari ini saya memberikan apresiasi luar biasa. Kalau mungkin seperti Toli, ada Yamo, itu mungkin satu suku saja. Tetapi yang paling sulit itu ada beberapa suku yang bergabung lalu sehati, sepikir, sejiwa, berjalan dengan baik, aman, terkendali. Ini luar biasa. Dan ini harus tingkatkan. Dari suku Walak dengan Lani, Membaur, dan juga suku Gem. Nah juga ini salah satu suku ada di sini, Lembah, Nayak. Dan juga mungkin di sini juga tempat perkumpulan tempat kota studi, sehingga pasti ada beberapa mahasiswa bahkan siswa dari berbagai suku ada di sini. Dan ini Papua Pegunungan ini adalah tempat menjadi barometer untuk pemuda Gidi yang lain. Dan harus ada kegiatan-kegiatan rohani seperti ini supaya tidak hanya kita menjadi warga atau pemuda Gidi, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah di dalam Kristus dalam kegiatan begini. Jadi kegiatan begini perlu dilakukan supaya kita semakin melakukan kegiatan begini, kita semakin beraka di dalam Tuhan. Kalau hanya sebentar lalu sebentar ini, itu seperti pohon yang ditanam di atas batu dan sebentar ada badai bisa hilang seperti itu. Tapi semakin ada kegiatan seperti ini, kita semakin diteguhkan, semakin beraka di dalam Tuhan. Kalau sudah beraka di dalam Tuhan, maka orang lain akan melihat buah dan itu mempermuliakan nama Tuhan. Ya, jadi terima kasih Ketua Koordinator Pemuda Wilayah Bogor. Ini menjadi contoh yang bagus. Kemarin kita kegiatan pemuda di Yamo dengan tema pemuda yang tampil beda. Dan roh ini masih panas-panas, ini langsung dilanjutkan di sini. Jadi ini semakin berakar lagi begitu. Nah ini harapan ke depan. Ini menjadi contoh yang baik di tingkat wilayah Bogor dan klasis-klasis yang datang. Jangan tunggu, ini kita sudah mulai bicara kemandirian. Berarti kita tidak berharap siapa-siapa. Kegiatan jalan, berkat akan mengalir. Ya, jadi langkah awal harus dimulai dari iman. Seperti orang tua kita, mereka bilang kita berdiri sendiri dengan iman saja. Tidak melihat siapa-siapa. Tapi sekarang harus sama seperti orang tua kita. Iman orang tua itu kita harus teruskan. Jadi melangkah, lakukan kegiatan apa yang kita bisa lakukan. Apa yang ada pada kita itu kita memulai. Pasti Tuhan akan mengutus orang-orang yang tepat untuk menolong kita. Nah, mungkin itu saja. Saya dapat sampaikan beberapa wilayah, 7 wilayah atau 8 wilayah harus melakukan kegiatan retret atau youth camp seperti ini. Ya, mungkin hari ini kita lakukan di tempat ini, tetapi